Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Fitran Putra, kemudian yang kedua Nurul Hamisah, dan yang ketiga Maria Ulfa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang kami buat, yaitu mengenai optimalisasi potensi tahu menjadi bahan utama sate Madura. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Inovasi bisnis optimalisasi tahu menjadi bahan utama sate khas Madura adalah usaha yang bergerak di bidang makanan. Usaha ini merupakan salah satu produk olahan tahu yang dimodifikasi dengan produk sate khas Madura. Oleh karena itu, dinamakan sebagai sate bumbu kacang. Produk dengan berbahan dasar tahu ini dipilih dikarenakan tidak membutuhkan modal yang sangat banyak. Sate tahu merupakan inovasi dari makanan sate yang biasanya menggunakan bahan baku ayam atau daging sapi, lalu diolah dan diberikan sedikit paduan bumbu kecap dan memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau. Untuk perencanaan dari usaha ini meliputi persiapan target pasar, strategi pemasaran, rencana anggaran, sumber anggaran, dan struktur organisasi. Slide selanjutnya. Latar belakang yaitu konsep pemasaran sekarang ini menjadi lebih nyata diterapkan di berbagai macam jenis usaha yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya tingkat persaingan untuk memperebutkan pangsa pasar yang potensinya menjadi target market dari setiap jenis usaha yang ada. Persaingan untuk memberikan yang terbaik oleh pelaku usaha kepada konsumen telah menempatkan peran konsumen sebagai salah satu persoalan yang harus segera dapat ditangani dengan lugas. Sehingga dengan begitu para pelaku usaha dapat mengambil simpati para konsumen dan juga dapat mempengaruhi pertimbangan mereka untuk dapat menerima produk usaha yang dihasilkan. Sehingga dapat berpengaruh pada perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan mereka. Itu selanjutnya. Visi dan misi. Visi yaitu menjadi salah satu inovasi produk sate khas Madura dengan bahan utama tahu yang memiliki cita rasa dan berkualitas tinggi dan mampu bersaing dengan produk olahan sate lainnya. Lalu misi yang pertama yaitu mengenalkan inovasi sate tahu dengan ciri khas Madura ke seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kualitas dan ciri khas Madura sebagai identitas produk. Yang ketiga, terus melakukan inovasi terbaik tanpa batas, baik dari variasi menu yang disajikan, desain produk, sampai model pelayanan kepada pelanggan. Next. Gambaran umum. Yang pertama ada nama usaha. Sate tahu bumbu kacang merupakan salah satu produk olahan tahu yang dimodifikasi dengan produk sate khas Madura. Oleh karena itu dinamakan sebagai sate bumbu kacang. Produk dengan berbahan dasar tahu ini dipilih dikarenakan tidak membutuhkan modal yang sangat banyak, tetapi juga menjadi inovasi makanan khas Madura dengan bahan baku yang baru. Lalu ada luaran produk. Produk sate tahu sebenarnya sama seperti sate Madura pada umumnya, hanya saja bahan baku yang digunakan berbeda. Sate tahu merupakan inovasi makanan hanya menggunakan bahan ayam atau lalu diolah dan diberikan sedikit paduan bumbu kacang dan kecap yang memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau oleh semua. Selanjutnya Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek produksi. Untuk yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku itu terdiri dari bahan utama yaitu tahu, kemudian bahan selanjutnya yaitu kacang, kecap, kemudian bahan-bahan dapur seperti garam, gula, bawang merah, bawang putih, jeruk lemon atau jeruk nipis, cabai, dan kemudian air minyak, dan bahan untuk tusuk sate. Kemudian yang kedua yaitu alat.
terdiri dari pisau, cobek atau ulekan, alat bakar sate, kipas angin. Untuk cara pembuatan dari inovasi tahu ini yaitu yang pertama, potong tahu menjadi bentuk dadu, beri garam dan perasan jeruk lemon dan kecap manis, simpan di kulkas minimal 1 jam. Untuk selanjutnya yaitu tusuk-tusuk dengan tusuk sate dan lakukan hingga habis. Kemudian sisihkan. Selanjutnya haluskan semua bahan bumbu kacang kecuali kecap dan jeruk. Lalu masukkan kecap, air, daun jeruk dan masak dengan api kecil hingga air surut dan mengeluarkan minyak. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Selanjutnya siapkan bakaran atau panggangan, lumuri sate tahu dengan bumbu kacang dan sedikit kecap manis. Atau tambahkan cabai jika mau. Bakar sate hingga matang sambil dibolak-balik. Sajikan sate tahu dengan bumbu kacang, jeruk limau, kecap manis, dan lontong sebagai pelengkap lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rencana usaha. Yang pertama yaitu persiapan. Untuk persiapan pada usaha sate tahu khas Madura, bahan baku dibeli melalui pabrik tahu langsung. Hal ini dikarenakan harga yang lebih murah daripada membeli di pasar. Jam operasional yang digunakan untuk memasarkan produk yakni dari pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam dan buka setiap hari. Untuk target pasar yaitu dengan harga yang murah dan terjangkau yaitu 5.000 per porsi. Target pasar yang utama kami ialah orang dengan penghasilan menengah ke bawah, selain karena harganya murah, rasanya juga lezat dan tentunya mengandung banyak gizi. Karena bahan yang kami gunakan berasal dari olahan tanaman yaitu kedelai. Kemudian untuk pembahasan strategi promosi. Tentunya strategi promosi nanti kami akan lakukan secara offline dan online. Jika offline, maka promosi kami lakukan langsung di outlet penjualan. Namun jika online, kami akan menyebarkan pamflet promosi tersebut melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran. Pemasaran produk tentunya juga akan kami lakukan secara offline maupun online. Offline dengan mendirikan outlet sederhana di tempat yang strategis dan dapat dijangkau oleh banyak orang. Lalu online dengan memasarkan produk sate tahu ke beberapa sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan beberapa aplikasi belanja online seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Lalu ada rencana anggaran. Untuk biaya keseluruhan yang pertama ada biaya tetap per tahun, yaitu sebesar 5.402.000. Lalu biaya per bulan sebesar 630.000. Lalu biaya produksi sebesar 247.000. Lalu biaya lainnya sebesar 45.000. Dengan total keseluruhan yaitu 6.324.000. Yang terakhir yaitu sumber anggaran. Sumber anggaran pada usaha ini berasal dari modal pribadi, modal dari keluarga, modal pinjaman, dan sistem bagi hasil dari kerjasama. Yang terakhir, organisasi. Generasi manajer oleh Andri Fitrian Putra yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional termasuk pemasaran, keuangan, dan kerjasama antar anggota produksi. Yang kedua yaitu finance manager oleh Maria jawab atas keluar memiliki catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan setiap bulan atau per tahun. Yang terakhir yaitu operational manager dari Nurul Hamisa yang bertanggung jawab atas jalannya alur produksi mulai awal hingga akhir. Tidak lupa juga untuk selalu memantau kebutuhan produksi, baik alat maupun bahan, dan siap untuk restock jika sudah habis. Kembali ke moderator. Sekian dari presentasi yang kami lakukan oleh kelompok kami mengenai inovasi tahu sebagai bahan utama dari sate khas Madura. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.